Salam anak-anak, selamat pagi. Apakah semua sehat dan baik-baik saja? Oh ya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik itu kita dalam sehat, sakit, senang, dikecewakan, susah, semuanya itu perlu kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa dan masuk dalam pembelajaran, ayo kita ambil dulu sampah di dalam laci atau samping kiri kanan dan buang di tempat sampah ya. Siapa yang kurangnya kecil ambil dan buang ke tempat sampah. Nah, sudah semua? Nah, kalau kita bersih, pasti belajarnya juga nyaman. Kebersihan harus menjadi watak karakter kita. Ya, anak ya. Oke, baik, kita akan menyanyi ya lagu yang berjudul Bahasa Cinta. Ya, tahu semua ya? Saya tampilkan di LCD ya. Oke, lagu Bahasa Cinta ya. Kita sama-sama menyanyi lagunya 3, 2, 1. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami anak-anakmu sudah berkumpul untuk belajar bersama. Berikan kami hikmat, kepintaran dan kepandaian sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami, khususnya dalam pelajaran pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pimpin dan sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik ya, saya absen dulu ya anak ya. Absen. Jamie, ya hadir ya. Lindsay, hadir ya. Mikael, oh ya sakit, ada sudah pikir? Oh ya, baik, ada ya sudah sakit. Else, hadir ya. Leonard, hadir ya. Nah, anak-anak, materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Adapun kompetensi dasar yang kita harus capai yaitu menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. 3.2, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. 4.2, membuat karya berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 1.2.1 yaitu menganut nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang kedua, 2.2.1 menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ketiga, 2.1 mengidentifikasi pentingnya persiapan pernikahan. 3.2.2 menegaskan hakikat pernikahan Kristen, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. 3.2.3 itu memperjelas kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. 4.2.1 merangkaikan tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat. Jadi yang pertama, menganut nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya persiapan pernikahan. 4, menegaskan hakikat pernikahan Kristen, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. 5, memperjelas kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. 6, merangkaikan tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Adapun KKM kita sama seperti
materi-materi sebelumnya, pada bab sebelumnya. Nah, itu penilaian kita itu penilaian sikap kompetensi, yaitu penilaian diri, sikap kesetiaan terhadap keluarga, kemudian observasi oleh guru, ya. Saya akan melakukan sikap selama proses pembelajaran, ya. Kemudian penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu tes tulisan, esai. Kemudian penilaian kompetensi keterampilan, ya, yaitu membuat produk hasil karya, membuat tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Baik. Nah, anakku, perhatikan gambar di samping saya ini, ya. Perhatikan gambar di samping saya, lihatlah dan ambillah foto di samping saya ini. Gambar apakah ini? Ya, siapa bisa jawab? Tanggapan ya, ini pasangan pengantin. Oke, baik, pasangan pengantin, ya. Ya. Nah, anakku, ini adalah foto artis dan aktor pernikahan Giselle Anastasia dan Dani Martin, ya. Nah, kemudian lihatlah gambar ini dan amatilah. Menurut anak-anak, bagaimana raut wajah kedua pasangan tersebut? Ya. Oke, Lindsay. Ya. Keduanya tersenyum bahagia. Ada yang lain? Elsie, ya, bagaimana Elsie? Ya, betul. Keduanya bergandengan tangan, artinya siap untuk bersama. Baik? Ya. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi semua jawabannya benar, ya. Jadi gambar ini tersenyum dan bergandengan tangan, tanda bahagia, ya. Tetapi pada kenyataannya bahwa kemesraan mereka tidak menjamin bahwa mereka siap memasuki rumah tangga tersebut. Ternyata bahwa mereka bercerai, ya. Senyum bahagia yang ada pada raut wajah mereka tidak menjamin bahwa mereka siap memasuki rumah tangga, ya. Kemudian, pernahkah kalian melihat pasangan yang sudah tua di gereja tidak menampilkan gaya kemesraan seperti pada gambar di samping saya ini, tetapi usia pernikahannya sangat cukup lama sehingga menjadi contoh dalam pernikahan Kristen, ya. Karena itu pembelajaran kita pada hari ini yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Ya, jadi pembacaan kita Alkitab kita yaitu Kejadian 2 ayat 4. Saya persilakan siswa yang Leonel untuk membacanya. Baik, terima kasih. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya persilakan siswa Jamie yang membacanya. Baik, terima kasih. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya persilakan siswa ini saya membacanya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi materi kita bisa ambil dari sumber lain, ya, yaitu internet. Sekolah kita sudah memfasilitasi wifi, jadi wifi di sekolah sudah ada, dan buku perpustakaan yang tadi pinjam, ya, silakan buka untuk baca, ya. Nah, pakai HP untuk browsing, jangan pakai HP kalau belum saya perintahkan, ya. Oke? Nanti kamu sembarang buka, baik. Nah, ya, kamu Kevin, sini, ya. Kamu ribut sekali. Kamu banyak bergerak. Kamu duduk di sini, ya. Kamu duduk di sini. Kamu dari tadi ribut, ya. Kamu duduk di sini saja. Kamu duduk di posisi bapak, ya. Ya, supaya kamu dapat lihat. Kamu tidak mampu temanmu. Ingat, ya. Jangan buka. Kamu di sini jangan buka HP kalau bapak tidak perintahkan, ya. Jadi sekarang Kevin. Nah, anak-anak kita mulai pegangan kita. Pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Memang ada beberapa perubahan yang positif, tetapi dalam kenyataannya juga kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup pernikahan. Misalnya apa? Maraknya hubungan seksual dalam pernikahan. Ada yang tidak sebut lagi? Ayo, perselingkuhan. Baik, apalagi ada poligami, betul sekali. Apalagi perceraian, ya. Apalagi ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, semua itu benar, ya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari adanya perubahan-perubahan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegah berbagai permasalahan kehidupan pernikahan. Nah, anak-anak, pertama kita belajar pentingnya persiapan pernikahan, ya, pentingnya persiapan pernikahan. Nah, mengapa anak-anak
kamu mempersiapkan suatu pernikahan Kristen itu dianggap penting? Ada yang ingin menjawabnya? Ya, oke Leonard. Ya, betul ya. Leonard mengatakan karena nantinya banyak tantangan yang dihadapi setelah pernikahan. Itu benar ya. Ada yang lain? Ya. Oh, tidak ada. Baik, kita lanjut. Selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hal itu penting diketahui, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting supaya citra gereja sebagai keluarga Allah dapat dijaga. Nah, silakan ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Yaitu pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen, ya. Jadi pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemula dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen yang disiapkan oleh gereja. Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap realita masyarakat yang mengaburkan atau memandang pernikahan bukan sebagai lembaga yang diuruskan Tuhan. Bagian B, perlunya persiapan yang memadai. Jadi pernikahan itu perlu persiapan yang memadai. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, ya, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Nah, bagian ketiga, secara teknis persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Ya, persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Teknis berjangka pendek mencakup persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Adakah yang perlu dimengerti? Ya, Elisa bertanya. Oke, bagaimana? Ya, pertanyaan Elisa, apakah itu artinya perhelatan pernikahan, Pak? Jadi, anakku, perhelatan pernikahan yaitu dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, perhelatan yaitu pesta pernikahan. Artinya orang-orang yang datang menghadiri suatu pesta pernikahan. Perhelatan pernikahan merupakan teknis persiapan jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena suatu pesta pernikahan biasanya kan 1-2 hari. Kalau jangka panjang, pemahaman tentang arti pernikahan itu sendiri, ya. Kemudian ada yang bertanya lagi? Ya, oke, tidak ada. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu hakikat pernikahan Kristen. Ya, hakikat pernikahan Kristen. Hakikat pernikahan Kristen pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Nah, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain yaitu ya, poin pertama, tujuan dan dasar pernikahan Kristen yang pertama yaitu suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, ya. Jadi pernikahan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian B, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9-17. Kemudian Efesus 5 ayat 22-33. Bagian ketiga, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen yaitu untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Yang keempat yaitu dalam pernikahan dengan perspektif Kristen jika dipandang sebagai suatu peraturan monogami, yaitu peraturan monogami yaitu bahwa Allah sendiri yang mengasihi manusia, ya. Manusia suami istri saling mengasihi. Baik. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik. Yang ketiga yaitu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Nah, anakku, saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan dalam keluarga itu adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Suami istri dipanggil untuk hidup setia dalam pernikahan sehingga menjadi saksi dalam kemuliaan Allah
sehingga rencana Allah dapat dipermuliakan. Ya, baik, sampai di sini materi kita, yaitu yang pertama, pentingnya persiapan pernikahan Kristen, hakikat pernikahan Kristen, kemudian kasih dalam keluarga adalah aturan yang kita kasih Tuhan. Sampai sini materi kita akan membuat kesimpulan bersama-sama untuk materi kita ini. Baik, ada yang bisa memberi kesimpulan? Oke, ini saya. Ya, bagus ya. Saya tambahkan ya. Yang pertama, kesimpulan kita yang pertama yang saya tambahkan dari insight, yaitu pentingnya persiapan pernikahan, yaitu suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen itu sendiri. Perlunya persiapan yang memadai dan adanya persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang yaitu pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Kemudian jangka pendek yaitu pesta pernikahan. Ya, kesimpulan yang kedua siapa bisa? Oke, Jamie ya. Baik Jamie, betul sekali ya. Bapak tambahkan, pernikahan pada anaknya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama yang ingin saling membahagiakan. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga siapa yang bisa? Kevin? Oke Kevin, bagus ya. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain, pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Kemudian ketiga, untuk saling membagikan dan mencapai kesejahteraan hidup. Baik, terima kasih buat kesimpulan anakku semua. Nah, sekarang kita mau diskusi ya. Kita mau diskusi. Nah, sekarang duduk per kelompok ya. Oke, duduk per kelompok. Duduk per kelompok ya. Kelompok pertama adalah ini ya, kelompok pertama ya. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Dan ini adalah kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, anakku, saya akan membagikan DKP diskusinya ya. Ini ada DKP diskusi, silakan. Ya, baik. Oke. Nah, kita akan menonton video ya. Sekarang amatilah dan tontonlah video berikut. Video ini bercerita tentang kisah pernikahan dan kehidupan keluarga Gading Martin dan Giselle Anastasia. Bali yang digadang-gadang sebagai surga dunia menjadi saksi bisu penyatuan cinta Gading Martin dan Giselle Anastasia yang mengikat janji suci pernikahan tepat di pinggir pantai yang terletak di daerah Uluwatu, Bali pada Sabtu 14 September 2013 lalu. Pasangan ini tampak serasi dengan busana pengantin berwarna putih dan nuansa gold. Suasana sakral begitu terasa ketika Gading dan Giselle melakukan pemberkatan. Usai merampungkan prosesi pemberkatan pernikahan, pasangan ini pun menghabiskan waktu mereka di Bali dan mengunggah beberapa foto lewat akun jejaring sosial Twitter seperti berikut ini. Dan inilah kisah bahagia dari pasangan Gading Martin dan Giselle Anastasia atas kehadiran anak bernama mereka. Bayi perempuan yang diberi nama Gempita Nora Martin itu lahir secara sesar di salah satu rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu. Lantas benarkah Gading sempat dibawa cemas
ketika sang istri masuk ke ruang operasi. Inilah Gading dan Gisel saat berkisah proses persalinan Gempita Nora Martin berikut ini. Aku sih kayaknya hidupku udah sempurna gitu ya, udah sempurna, punya anak, punya istri, keluarga, pokoknya punya keluarga sendiri, keluarga kecil yang bahagia gitu ya. Sudah bisa dibilang hidup saya sih sempurna. Namanya Gempita Nora Martin. Ini proses kehidupan. Sendiri dalam pikirku, terkurung ruang dan waktu. Setelah sempat simpang siur mengenai berita perceraiannya, akhirnya Gading Martin dan Gisel duduk bareng untuk memberikan klarifikasi. Rabu 28 November kemarin, pasangan yang sempat mengejar publik dengan kemesraan yang dipertontonkan selama ini akhirnya mengungkap dengan jujur jika rumah tangga mereka memang sudah lama bermasalah. Istimewa di matamu. Ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan, sudah diomongin baik-baik juga, baik juga kita lakukan juga. Keputusan bisa juga dengan baik-baik. Kurang lebih seperti itu. Ya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan, musuhan kan. Tapi kenapa memang nggak rujuk ya karena memang keputusan untuk berpisahnya memang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Kalau cuma asal-asal ngomong doang bisa ya nggak mungkin lah sampai selesai ini melibatkan banyak orang. Ya istilahnya kita mengecewakan banyak orang itu kan juga nggak main-main, berarti memang bukan hal yang untuk semudah itu untuk bisa main balik-balik lagi aja bersama. Ya, kita sudah menyaksikan video tadi kisah pernikahan Gading dan Gisel. Nah, dari video yang tadi diskusilah pertanyaan berikut ya. Jadi pertama, permasalahan yang terjadi pada pernikahan Gading Martin dan Gisel Anastasia. Yang kedua, apakah kamu berpikir bahwa kedua pasangan ini betul tujuan pernikahan Kristen? Yang ketiga, menurutmu apa yang harus kamu lakukan agar kedua pasangan ini tidak berkait? Baik, nah untuk menjawab pertanyaan ini, silakan buka internet, pakai HP untuk browsing, pakai buku sekolah, ya, dan buka buku yang sudah dipinjam di perpustakaan untuk menggali informasi. Ya, baik, saya kasih waktu 2 menit ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, masalah nomor 1 itu masalah apa yang terjadi menurutmu? Kalau masalahnya ada 2 tulis, kalau 1 ya tulis ya. Kalau lebih dari 2 tulis masalahnya ya. Baik. Nah, untuk menjawab nomor 2 itu ya, menjawab nomor 2 itu harus kamu mengerti tujuan pernikahan tersebut. Jadi apakah kedua pasangan tersebut mengerti tujuan pernikahan Kristen ya? Nah, nomor 3, untuk nomor 3, apa yang harus kamu lakukan supaya mereka bisa berujuk kembali, bersatu kembali? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya, baik. Oke, diskusi kita selesai. Kita akan menjawab diskusi kita. Jadi kelompok 1 itu ketuanya Jenny ya. Kelompok 2 Lilisai, kelompok 3 LC, kelompok 4 Leonard. Ya. Kita akan menjawab diskusi kita. Diskusi kita boleh pakai media, yaitu media yang ada seperti LCD dan boleh juga manual presentasi ya, Ya. Kelompok 1 Jenny, silakan presentasi mau pakai LCD atau presentasi di atas. Jadi kelompok 1 memilih untuk presentasi di atas ya. Jadi ini presentasi kelompok 1 ya.
Jawabannya itu permasalahan yang terjadi pada kedua pasangan ini yaitu mereka ingin bercerai. Nomor 2, apakah kamu berpikir bahwa kedua pasangan ini mengerti betul tujuan pernikahan Kristen? Ya. Kelompok 1 menjawab bahwa menurut kelompok 2, kedua pasangan ini tidak mengerti tujuan pernikahan Kristen yang sesungguhnya, karena mereka bersepakat untuk berunding untuk bercerai, dan kemudian bagaimana dengan anak mereka yang sudah lahir. Yang ketiga, menurutmu apa yang harus kamu lakukan agar kedua pasangan ini tidak bercerai? Kelompok 1 menjawab bahwa yang harus kami lakukan pada kedua pasangan ini yaitu mereka harus dibimbing memahami betul hakikat pernikahan Kristen, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Jadi itu adalah jawaban dari diskusi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan ya. Nah, apakah ada tanggapan pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kelompok 3 ya, Else. Bagaimana Else? Ya, baik, Else mengatakan bahwa bagaimana cara mempertemukan mereka untuk dapat dibimbing. Mungkin saja keduanya tidak mau bertemu. Ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang harus menjawab ya. Ya, kelompok 1 mengatakan bahwa cara untuk mempertemukan mereka yaitu mengambil pihak ketiga seperti pendeta atau keluarga yang mengetahui firman Tuhan secara benar dari pihak lain dan Gisel, sehingga dari pihak ketiga ini dapat membimbing mereka dengan baik. Ya, kemudian apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Oke, baik, kita masuk pada kelompok kedua ya. Kelompok kedua, ketuanya adalah Linsai. Mau pakai presentasi manual atau di sini? Ya, oke, di sini ya. Oke, sini silakan tampilkan dia di sini. Ya, baik, ini adalah hasil diskusi kelompok 2. Ya, hasil diskusi kelompok 2. Apa yang terjadi pada pernikahan dari Martin dan Gisela? Kelompok 2 mengatakan bahwa berdasarkan video tadi, yaitu mereka bersepakat berunding untuk bercerai. Ya. Kemudian nomor 2, apakah kamu berpikir bahwa kedua pasangan ini mengerti betul tujuan pernikahan Kristen? Menurut kelompok 2, kedua pasangan ini tidak mengerti tujuan pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Karena tadi mengatakan hidupnya sudah sempurna dengan memiliki anak, istri, dan keluarga. Dia tidak menyebutkan karena Tuhan atau yang berhubungan dengan spiritual. Baik. Pertanyaan yang ketiga, menurutmu apa yang harus kami lakukan agar kedua pasangan ini tidak bercerai? Ya, jawaban kelompok nomor 3, kelompok 2 yaitu yang harus kami lakukan pada kedua pasangan ini yaitu mengidentifikasi perkara-perkara apa saja yang membuat mereka sering bertengkar atau tidak cocok sehingga mereka membuat keputusan untuk bercerai. Kemudian adanya bimbingan dari hamba Tuhan untuk menyelesaikan perkara atau masalah tersebut. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Hasil diskusi nanti ya. Nah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 4, ketua kelompok yang lalu. Oke, pertanyaannya, ya, apakah boleh bercerai kemudian bersatu lagi? Baik, kelompok 2 silakan menjawab. Ya, bagus ya. Kelompok 2 mengatakan bahwa tentu boleh. Perceraian tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi meskipun mereka bercerai, namun ikrar jadi yang pernah dikatakan sehidup semati di hadapan Tuhan tetap utuh. Allah mengampuni orang yang berbuat salah asalkan bertobat dan mengizinkan bersatu kembali. Oke, baik. Itu yang jawaban dari kelompok 2 ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Baik, kita akan memberikan kesimpulan atas diskusi kita ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama, baik kelompok pertama yaitu Jamie, silakan. Ya, bagus sekali. Bapak tambahkan ya, Allah tidak pernah menghendaki sebuah perceraian. Perceraian terjadi apabila manusia egois dan tetap ingin bercerai. Pernikahan bukanlah hanya bersifat sementara, ya. Namun seumur hidup hingga maut memisahkan. Ya, selanjutnya kesimpulan
selesai. Kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Bapak tambahkan ya. Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain, pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, cinta kasih yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Ya, bagus ya. Kelompok 2. Ya baik, kesimpulan kita yang ketiga. Kelompok 3, Elise, silakan. Ya, bagus sekali. Bapak tambahkan ya. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam perceraian dibutuhkan pemahaman dan bimbingan hakikat pernikahan Kristen, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Pemahaman dan bimbingan tersebut dilakukan oleh pendeta atau kedua keluarga yang dituakan, yang betul mengerti firman Tuhan secara baik dan benar ya. Baik, inilah kesimpulan diskusi kita tentang pernikahan untuk masing-masing. Nah, ya, sekarang kita mau evaluasi kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, duduk masing-masing. Duduk pada. Jadi kumpul ya KPD ya. Jadi kumpul KPD diskusinya. Jadi bukunya juga dikumpul. Ya, bukunya dikumpul. Ya. Baik. Ya. Oke. Sekarang duduk sendiri ya. Pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan. Jadi silakan dijawab soalnya ya. Silakan dijawab soalnya. Kita akan soal-soal yang lain pada PPD ya. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristen itu sangat penting? Ya, sampai pada nomor 5 ya. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan dijawab. Baik, sudah selesai. Kumpulkan LKPD pengetahuannya ya. Dan anakku, kegiatan ketiga yaitu silakan mengisi penilaian diri siswa, yaitu sikap kesetiaan terhadap orang tua. Ya, silakan mengisi. Sudah selesai. Baik, kumpul LKPD-nya ya. Penilaian diri kumpul ya. Nah, kita masuk pada kegiatan keempat, yaitu penilaian keterampilan. Ya, yaitu membuat produk tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Bapak akan memberikan karton ya. Jadi Bapak akan memberikan kertas karton ini untuk anak-anakku membuat hasil produk tulisan ya. Refleksi pendek mengenai kasih adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Baik, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan bahasanya. Adapun yang Bapak nilai ya, aspek yang Bapak nilai itu isi tulisan, gaya bahasa, kerapian, tema tulisan, sistematika tulisan. Dengan skor nilai 1 sampai 5 ya. Oke, saya persilakan 2 menit ya. Saya persilakan 2 menit. Nah, sekarang kumpulkan hasil produk keterampilannya itu saya periksa ya. Nah, untuk penilaian pengetahuan setelah saya memeriksa, maka itu yang saya pada nomor 5 ya. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana menurutmu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan? Jawabannya yaitu, Tuhan menciptakan manusia menurut citranya, yang memanggil manusia untuk saling mengasihi, sekaligus untuk mengasihi Allah ya. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya
untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Pernikahan dan keluarga yang dijauhi dan dihidupi oleh cinta kasih akan memancar keluar menjadi kasih seksual yang menarik dan sebagai suatu pewartaan hidup kepada orang lain. Kemudian nilai yang terbaik untuk produk keterampilan yaitu LC dan Kevin ya, yang terbaik. Jadi Kevin ya, kamu sudah duduk di depan, kamu tidak ribut, kamu punya nilai keterampilan yang bagus. Ya, ini LC, ini Kevin ya. Baik. Karena aku dalam proses pembelajaran ini dari awal pertengahan dan akhirnya dari pembelajaran kita, saya memberikan apresiasi kepada siswa yang nilainya bagus, yaitu Jamie dan Ese. Ya, pertama buat Jamie dan Ese. Nah, kiranya kedua teman kita ini menjadi motivasi pada teman-teman yang lain untuk berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Dan Jamie dan Ese untuk mempertahankan nilainya bahkan lebih baik lagi. Nah, anakku, yang menjadi penekanan saya pada pembelajaran ini yaitu pernikahan bukanlah hal yang hanya kita jalani sesaat. Yang hari ini kita mengikat janji sehidup semati, kemudian beberapa tahun kemudian harus berakhir. Pernikahan adalah suatu proses dalam memilih pasangan hidup yang akan menemani kehidupan keluarga kita sampai maut memisahkan. Oleh karena itu, buat anak-anak, ketika suatu hari kalian memutuskan untuk menikah, pilihlah orang yang benar-benar mau menjalani kehidupan berumah tangga dengan takut akan Tuhan. Karena sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah dua orang saja yang menikah, namun juga menjadi masalah agama dan keluarga besar. Nah, anakku, demikianlah pelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai materi pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga ya. Baik, saya harap Anda bisa membacanya di rumah sebelum pertemuan kita minggu depan. Kita akan berdoa ya, kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Allah kami yang baik. Kami anak-anakmu sudah belajar dalam materi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan adalah suatu karunia-Mu. Berkatilah setiap pernikahan dan keluarga Kristen agar karena kuasa kasih-Mu, suami istri dapat selalu berjalan bersama-sama dengan penuh cinta, dapat saling mengasihi dan saling menguatkan pada saat mereka mengalami permasalahan. Siswa yang tidak sempat hadir karena sakit Tuhan sembuhkan, sehingga dalam pertemuan berikutnya mereka dapat hadir bersama mengikuti pelajaran ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Baik anak-anakku, sekian pelajaran ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.